eh, kita bangun frame ya, frame baik untuk alur proses maupun apa saja yang harus kita diskusikan di dalam kelompok-kelompok diskusi kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik, ya, di era yang begini transparan, kita masih memulai mengawali proses perumusan dan penetapan kebijakan di desa itu yang dibangun melalui diskusi secara intensif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ini juga bagian dari upaya kita untuk menghindari pembentukan produk hukum desa itu dengan menggunakan metode transplantasi, metode pencangkokan. Kita ambil tubuh orang, bawa masuk ke tubuh kita sendiri sebagai hukum yang belum tentu cocok. Itu namanya pembentukan hukum dengan menggunakan metode transplantasi. Diskusi terfokus berkaitan dengan substansi pengaturan dari sebuah produk hukum di desa itu dilakukan untuk menghindari penggunaan metode transplantasi. Jadi sudah benar ini proses yang dilakukan ini. Diskusi terfokus. Saya tadi sempat mencermati instrumen diskusi instrumen yang dipakai dalam proses diskusi kita pada hari ini. Hanya saya ingin sedikit memberikan tambahan informasi Tambahan informasi kita berangkat dari mana? Nona Tuti, saya minta sedikit dibuka formnya. Saya langsung ke formnya ya, sebelum ke aspek teknisnya. Ke formnya. Jadi sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau tema diskusi kita pada hari ini, bagaimana kita menggagas sejumlah isu yang harus masuk dalam penetapan kebijakan desa, khusus yang mengatur tentang hukum adat di desa. Dua aspek ya, ada adat perkawinan dan adat kematian. Ini masuk dalam frame hukum adat desa. Yang pertama, dari sisi kewenangan, desa bisa ngatur apa tidak berkaitan dengan soal ini di dalam peraturan desanya. Ya jawabannya kita cermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik itu Undang-Undang 6 2014, ada peraturan pemerintah PP 43 terakhir dengan perubahan di tahun 2015, PP 43 2014 dengan perubahannya di 2015. Dan yang tidak kalah penting, kita sudah punya peraturan bupati yang ditetapkan di tahun 2020 tentang daftar kewenangan desa ya. Baik itu kewenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Dan kalau kita cermati secara baik, aspek penetapan norma hukum adat desa itu masuk dalam listing kewenangan ini. Sehingga pertanyaannya dari aspek kewenangan, boleh atau tidak desa mengaturnya di dalam produk hukum desa? Jawabannya boleh. Kemudian saya hanya membantu sedikit ya. Kondisi nyatanya kita pada hari ini sudah ada hukum adatnya. Benar tidak Pak? Hukum adat perkawinan dan kematian itu sudah ada di sini. Tadi Pak Bupati sudah singgung. Apa urgensi kita mengatur ini? Ada kesepakatan masyarakat untuk berkehendak untuk melakukan revitalisasi. Tidak menghilangkan esensi atau nilainya, tapi bentuknya itu yang kita perbaiki. Ya, bentuknya yang kita sepakati ulang, tapi nilai esensi dari adat perkawinan dan adat kematian tidak mengalami pergeseran. Kita tidak boleh geser nilai, tapi badannya itu yang perlu kita akselerasi, kita lakukan revitalisasi supaya dalam kondisi perkembangan masyarakat saat ini itu dia bisa kompatibel atau cocok. Maksud FGD yang saya tangkap pada hari ini kan seperti itu. Ya. Oleh karena itu, sebagai pengantar diskusi Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah lihat sedikit instrumen yang disampaikan, tetapi saya hanya mau mengantar ya. Berangkat dari mana kita
diskusikan. Yang pertama, kita diskusikan kondisi existing hari ini. Hukum adat perkawinan dan kematian kita pada hari ini di Lewalaga seperti apa? Kemudian kita lakukan asesmennya, kita lakukan penilaian. Apa masalahnya? Benar tidak? Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Banyak faktor penyebab terjadinya permasalahan yang ada. Bisa kena faktor SDM-nya, nanti kita identifikasi ada tidak faktor SDM-nya. Aktor-aktor yang berpengaruh di dalam desa itu bisa menentukan substansi hukum adatnya. Ada tidak problem pada SDM-nya. Kemudian yang kedua, ada tidak masalah pada manajemennya, pengelolaannya. Aspek pengelolaan ada soal atau tidak berkaitan dengan isu yang hendak kita mau lakukan revitalisasi. Kemudian yang ketiga, pada sisi pembiayaan. Ya, saya tangkap nuansanya revitalisasi yang ada itu juga apa ya, hendak melakukan efisiensi ya dan memperhatikan daya pikul masyarakat pada kondisi saat ini. Catatan saya sekali lagi, kita tidak sedang mengubah nilai, kita tidak sedang mengubah esensi, tetapi memberikan bentuk baru terhadap nilai yang sudah kita sepakati. Clear ya? Kemudian kondisi existing sosial budaya kita hari ini seperti apa? Kondisi existing sosial budaya itu berkaitan dengan sikap cara pandang. Karena gini Bapak Ibu sekalian, hukum adat desa, hukum adat Pak, itu merupakan derivasi dari kewenangan desa yang bersifat hak asal usul. Derivasi. Dia melekat pada eksistensi desa sebagai law kalau di sini. Itu merupakan sumber kekayaan. Ya, sumber kekayaan. Kalau kemarin di Ranperda Kebudayaan, rancangan perda kebudayaan yang sudah ditetapkan, ya, itu dia masuk di dalam kekayaan desa yang bersifat norma. Ya, norma hukum adat kita. Kemudian yang berikut kita identifikasi. Ini kan hukum adat kita khusus perkawinan dan kematian itu sebelumnya mencerminkan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis. Dan pewarisannya itu melalui penuturan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Benar tidak Pak? Benar. Nah, kita memang di hampir ya di NTT pada umumnya itu budaya kita ya sejak masa modern itu budaya tulis kita itu yang kurang, sehingga jejak-jejak historis kalau kita lacak ke belakang melalui dokumen tertulis praktis kita tidak bisa mengaksesnya. Tetapi sejarah tutur kita menentukan. Dari sejarah tutur kita, tradisi lisan kita yang ada itu, dan itu juga menjadi sumber kebudayaan. Tradisi lisan kita yang ada itu hendak mau kita normatifkan dalam aras kehidupan masyarakat desa modern saat ini melalui penetapan kebijakan yang ada di desa. Yang paling tinggi adalah Perdes. Nah, kita mau sepakat sehingga jejak historiknya ada. Sama. Saya juga orang Lamholok asli. Misalnya di Bailolong ditanya bala telur, ya kan? Ada di sini yang bala lema. Kalau urusan kawin Pak, itu ada di mana? Mereka bilang kesepakatan di Tobi Buken. Ya memang akad laki sepakat di Tobi Buken pada waktu itu menyepakati bala telur, kan gitu. Dan kesepakatan itu mengikat Pak. Pada konteksnya mengikat sampai sekarang. Yang hendak oleh kita sekarang ini kita tuliskan kembali dengan melakukan revitalisasi seperlunya. Dan undang-undang desa memberikan ruang untuk itu. Ya, ada prinsip di undang-undang desa itu namanya prinsip rekognisi, prinsip pengakuan. Negara memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap keberadaan desa beserta hak asal usul. Luar biasa undang-undang desa. Dan kemudian kita hendak mewariskan jejak
historik secara tertulis bagi generasi kita pada waktu-waktu yang akan datang. Saya pikir sekarang masih banyak orang tua kita ya, kalau ini tidak dituliskan di suatu ketika, ya, tafsir konteks itu bisa berbeda-beda. Dan orang bisa menafsirkan dari sisi sejarah Pak. Orang bisa menafsirkan sejarah itu bisa dilakukan secara subjektif. Yang menguntungkan dia tuturkan, yang tidak menguntungkan dia tidak akan menentukan. Nah, sejarah itu konteksnya subjektifnya, tergantung siapa yang dominan. Sehingga dia netral, kita tuangkan di dalam produk hukum desa kita yang ada. Kemudian, kalau ini instrumen assessment yang kita lakukan dengan baik, ada soal di sana, sama-sama kita cari solusinya. Kita cari apa solusi. Solusi itu menjadi kesepakatan masyarakat dan kita akan beri bentuk secara normatif. Nah, dan kesepakatan bapak-bapak sekalian itu akan kita redaksikan dalam bentuk-bentuk hukumnya. Nah, kalau hukum jelas Pak, hukum jelas apa itu? Hukum isinya mudah, termasuk perdes isinya apa? Isinya tentang hak, kewajiban, larangan, sanksi. Hukum itu esensinya. Hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Itu yang harus kita atur di sini. Nah, kemudian kita cari solusinya dari asesmen permasalahan yang ada. Kita tahu faktor penyebabnya apa, seperti apa solusinya. Ya, solusinya. Solusi ini yang kemudian kita rumuskan dalam bentuk normatif. Baik itu pada dimensi ada perkawinan maupun ada kematian. Solusinya itu kita pakukan, kita beri bentuk yuridis. Sehingga perdes itu Pak, finalnya adalah legal problem solving. Mengatasi masalah dengan pembentukan regulasi desa. Jangan sampai kemudian kita bentuk perdes, kita sudah tetapkan, malah kemudian menciptakan problem baru. Nah, maka asesmen pada hari ini saya apresiasi benar Pak Desa ya, pemerintah desa bersama unsur masyarakat yang ada. Ini saya berikan apresiasi, ini praktek cerdas, praktek baik. Bagaimana kemudian pembentukan produk hukum di desa itu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa. Jadi kuncinya bagi saya yang drafter Pak, saya bantu membuat draftnya. Nanti saya lihat apa solusi yang disepakati oleh masyarakat desa di Lemolaga untuk mengatasi persoalan yang telah dilakukan inventarisasi dan diskusi secara mendalam. Kan mudah Pak. Naikkan masa 1 jam saya jamin selesai. Clear. Ya. Jadi akan sangat mudah. Tinggal bapak-bapak mereka nanti tinggal kita masukkan. Ini dia ada di kelembagaan mana nih? Dia di mana? Dia masuk segmen kewajiban, segmen hak, segmen larangan, kemudian pengaturan tentang sanksi. Nanti saya akan jelaskan ini secara sepanjang masyarakat sudah menyepakati solusi atas asesmen permasalahan yang telah dilakukan. Dan bagi saya satu-satu saya ya, untuk bisa diantar nanti, semakin banyak detail kita melakukan asesmen terhadap sebuah permasalahan yang ada dan kemudian merumuskan solusi dan disepakati bersama, itu akan sangat mewarnai struktur pengaturan di dalam rancangan peraturan desa. Clear ya? Bisa ikut ya? Jadi tergantung kita tutup, kita sepakati apa, kemudian kita berikan formulasi secara hukum. Akan sangat mudah 1 jam, disepakati, draft law kita bisa bentuk. Sehingga apa? Kehadiran kami itu tidak merekonstruksi Pak, mengatur kembali tidak, tetapi hanya memberikan bobot yuridis terhadap kesepakatan masyarakat.